Oke, Sahabat Sisi, kembali lagi di perbincangan kita, masih di Stay at Home Talk Show bersama Children Cafe, dan kita masih bahas hal yang sama atau tema yang sama, yaitu tentang menjaga kekompakan dan komunikasi antara suami dan istri, khususnya dalam hal pengasuhan atau parenting. Tamu kita juga masih sama, pasangan yang hits ini yaitu Mas Mulyadi Susanto dan Mbak Rizka Oktora, yang biasa disapa Mas Mul dan Mbak Ica ya. Halo. Tadi di bagian pertama sudah sharing banyak tentang aktivitas mereka sebagai fasilitator bagi calon-calon pengantin di gereja, dan bagaimana sih sebaiknya calon pengantin, calon pasangan suami istri itu sudah membicarakan tentang parenting atau perencanaan mempunyai anak ya sejak Betul, sebelum menikah. Nah, betul. sekarang khusus di bagian kedua kita akan membahas tentang bagian yang sesudah menikahnya nih. Ini kebetulan kan Ya, nanti akan banyak pengalaman mungkin yang bisa di-share juga ya sama Mbak Ica dan Mas Mul yang sudah menikah ya. hampir 11 tahun loh Sahabat Sisi. Luar biasa. Aplaus dulu. Baiklah kalau gitu langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama yaitu tentang kendala ya. Jadi kalau Hmm, tadi sebelum menikah kita udah merencanakan A, B, C, D, E. Nah, setelah menikah, apa saja sih kendala yang mungkin muncul gitu saat pernikahannya sudah berjalan? Silakan. ya. Ini masih tentang pengasuhan anak berarti ya, Betul, Mbak Nuri ya. betul. Oke, kalau dari pengalaman kami berdua sehubungan dengan yang tadi Mbak Nuri tanyakan itu banyak ya sebenarnya kendala-kendala yang muncul karena memang banyak hal-hal yang dalam prakteknya itu belum kepikiran dulu nih. Mm-mm. Jadi begitu punya anak, kan begitu punya anak happy ya, happy, pokoknya happy lah ya punya anak. Cuman ternyata begadang ya kan, Heeh. baby blues, Betul. terus apa Kelompok. capek, lelah gitu. Mhm. Dan saya itu dibesarkan tidak tidak pakai asisten rumah tangga sejak SMP. Jadi Hmm. semua tuh dikerjakan mandiri sendiri. Sementara Mul itu kan di keluarganya terbiasa menggunakan asisten rumah tangga. Nah di awal-awal itu sebenarnya kami sudah ada pembicaraan, dia bilang pakailah babysitter. Mhm. Tapi karena saya kan anak pertama nih ya, jadi merasa bisa lah. Tapi maksudnya gini, ada asisten rumah tangga, tapi saya tidak perlu babysitter khusus untuk Untuk bayi pengasuhan anak. kami Yes, ya. gitu. Ya, ya udah saya saya nggak mau gitu kan, karena mungkin perfeksionis kali ya, mau semua-muanya dikerjain sendiri. Betul. Tapi ternyata yang saya tidak paham, harapan saya itu terlalu berlebihan ke dia. Saya tidak mau pakai babysitter dengan harapan dia hands on, Oh, oke. membantu Jadi merawat bayi. sama-sama berdua nih pasti bisa nih tanpa harus pakai babysitter. Kayaknya gitu ya, Ya, Mbak Ica ya berpikirnya. yang saya enggak sadar itu kan seharian Mul udah cari uang gitu kan, Betul. kerja mencari uang, pulang-pulang tentu dia ingin beristirahat gitu ya, harapannya dia pulang istirahat. Nah pada saat itu begitu dia pulang, anaknya saya kasih dia, terus dia pulang. Jadi dua-duanya pengen istirahat ya. Iya itu, tapi itu awal-awal saya benar-benar gak sadar loh. Buat saya ya harusnya kamu supposed to be happy dong, kan ini ada anak nih A new gitu. dad gitu kan, jadi ayah Ya, baru harusnya ya. excited dong ikut ngurus gitu. Betul, jadi kalau menurut kami itu kita perlu manage expectation ya, makanya kita perlu sampaikan nih harapannya kita masing-masing apa sama pasangan kita gitu. Iya. Apa kamu cerita deh, dia ada setahun lebih lah try to convince me, meyakinkan aku untuk pakai babysitter. Jadi akhirnya pakai juga setelah si Miska itu setahun 3 bulan.
akhirnya pakai gitu kan, akhirnya Ica pakai. accept ya. Aware-nya udah lama, tapi butuh 1 tahun untuk accept. Yes. Gimana Mas Untung Mul? A-nya dia nggak lupa. Jadi kalau saya sih pada waktu itu ya ada pandangan sendiri. Saya kenapa istri saya ini kok keras banget untuk nggak mau pakai babysitter lah, khusus. Babysitter, ya khususnya seperti itu. Saya punya pemikiran mungkin seorang ibu itu ada ikatan khusus dengan anak tersebut yang dimana harus ditangani sendiri. Yeah. Karena saya nggak dapat itu, karena kan suami nggak hamil ya, nggak hamil kan, jadi nggak tahu gitu kan. Ngerasain. Jangan sampai ya. Apa seperti itu ya seorang ibu ya? Tapi kok mama saya enggak ya, saya pikir gitu lagi kan. Mama saya kok kayak saya tuh udah digeletakin aja lah, terserah lo mau ngapain gitu loh. Istilahnya ya. Ya mungkin ya istilahnya seperti itu. Nah mungkin ya ini perkembangan zaman mungkin saya anggap ya orang ibu mungkin akan seperti itu ya, ada ikatan batin mungkin ya. Pemikiran saya pada saat itu yang nggak bisa diganggu gugat dan di mana ya memang harus dirawat sendiri. Pada saat itu ya mungkin sudah di atas 5 tahun baru bisa kali gitu loh, pada saat itu saya begitu. Yeah. Jadi saya cari akal gimana ya, dan saya di satu sisi saya pemikiran lagi asumsi yang dimana sebenarnya nggak boleh ya dalam pernikahan. Saya merasa bahwa Ica ini terjebak dalam? Jadi kayak terjebak dia nih. Terjebak bahwa sebenarnya dia mau me time juga, cuman nggak bisa karena situasi seperti ini. Okay. Jadi saya punya pemikiran seperti itu. Terus awalnya ya saya bilang ya udah kita pakai helper supaya bisa merawat anak. Ternyata salah ya, nggak boleh ngomong begitu. Karena kalau merawat anak ya tanggung jawab orang tuanya. Kalau yes. Jadi saya cuma rubah kata-katanya aja sih. Saya bilang kita butuh suster untuk bantu. Jadi ngebantunya dalam hal apa? Ya dalam hal misalkan kamu mandi, misalkan kamu mau nonton, mandi, ya. Yes, mau makan susah. Kamu mau mandi aja susah, itu saya sedih. Saya bilang kalau kamu tuh terjebak di suatu, balik lagi saya bilang waktu itu, terjebak di satu kondisi yang sebenarnya kamu tuh mau berbuat sesuatu seperti mandi aja kamu nggak bisa. Itu kamu menyiksa dirimu sendiri gitu loh. Terus ya mungkin hal lain itu mungkin kamu mau nonton film gitu loh, nonton TV yang secondary ya, bukan yang primer ya. Sekitar setengah jam suruh suster temenin kan bisa kan gitu loh. Tapi balik lagi ya, ini cuman pandangan kita pribadi. Ada nggak sih yang nggak perlu suster? Ada banyak. Iya. Yang nggak pakai banyak juga ada. Teman saya juga ada nggak pakai, nggak masalah. Jadi di sini bukan masalah perlu atau enggak, balik lagi kesepakatannya yang lebih penting. Kalau mau pakai, aku enggak. Lalu gimana nih kesepakatan kita? Kalau dua-duanya sama-sama sepakat, oke, aku nggak usah pakai, nggak apa-apa. Gitu. Ada. Penting sepakat. Ya, contohnya ada teman kami juga nggak pakai, waktunya ada. Saya juga nggak ngerti cara gimana mereka waktunya punya. Terus saya tanya suaminya kesepian enggak gitu. Wow, hebat banget ini gitu kan. Tapi balik lagi ya asal nggak ada yang komplain, bisa time manajemennya bisa jalan, terus kesepakatannya bisa bersama ya nggak masalah juga sih soal itu. Oh, oke. Kalau yang tadi kami ceritakan tuh kan benar-benar pengalaman pribadi kami dalam pengalaman waktu anak pertama tuh. Jadi konfliknya tuh sekitar itu sebenarnya. Jadi isinya aja gitu yang perlu dibicarakan seperti itu. Dan setelah pada saat itu pakai babysitter, ini sih ternyata turn out berjalan baik sih ya. Jadi ya sebenarnya ditakutkan ibu zaman sekarang itu adalah
menggunakan jasa babysitter. Karena kan di luar sana, babysitter begini, begitu, orang yang tidak kita kenal langsung ya. Ya, tapi ya kami pada saat itu bersyukur ya, jadi mendapatkan babysitter yang baik dan menggunakan jasanya cukup lama sih, hampir 3 tahun pada saat itu. Jadi yang penting gini, yang penting kita sepakat, misalnya pada saat itu gini, ya udah deh, aku sepakat deh, tuh, kita cari babysitter, itu percaya pasti ada jalan. Gitu. Yang penting kita sepakat dulu nih. Kalau kitanya masih tarik ulur, aku rasa juga jalannya nggak kebuka-buka. Gitu. Dan yang paling penting kalau dari kami ya, jangan jadikan babysitter itu pengganti kita. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi lebih kalau saya bilang ya kami berdua bilang ya sebagai penolong aja lah gitu loh. Di saat kita lagi mau me time, gantiin dong sebentar gitu. Bukan gantiin orang tuanya ya. Gitu. Iya. Ya itu aja sih. Nanti anaknya malah lebih nurut sama babysitternya ya. Baik. Yes, kan ada orang yang begitu. Akhirnya begitu babysitternya pulang nggak boleh tuh. Betul. Boleh. Saking apatnya gitu. Susah. Ya itu sih kalau menurut dari kami itu ya pengasuh itu lebih fungsinya untuk menggantikan ya saat kita mau mungkin ya mau ada waktu berdua, karena pernikahan kan harus diproses terus ya, harus kalau bisa pacaran tiap hari itu kan. Nah itu dia penting tuh. Itu ngaruh nggak? Setengah jam mau pacaran gitu. Itu ngaruh nggak sih untuk menjaga kekompakan biar selalu satu tune gitu, selalu tune in? Pasti. Banget. Ngaruh ya? Banget. Kita perlu spend time meluangkan waktu untuk pernikahan kita, itu sebenarnya penting. Yes. Karena sebetulnya dan itu membangun komunikasi. Nah, kalau kita nggak bisa bangun komunikasi, gimana kita mau mengasuh anak? Komunikasi kita aja berdua nggak ada. Betul. Gitu loh. Saya juga membayangkan kalau misalnya antara suami dan istri itu berjarak gitu ya, artinya tidak sering menghabiskan waktu bersama, maka kalau misalnya ada konflik itu lebih lama diselesaikan. Pasti. Betul. Komunikasinya biasa aja nggak lancar, apalagi ditambah ada konflik. Iya. Sering dengar nggak sih Mbak? Kenapa Mas? Sering dengar nggak sih ada yang bilang gini, kamu sekarang udah berubah nggak kayak dulu lagi? Sering di sinetron. itu sebenarnya nggak ada yang berubah. Yang berubah cuman ini kan di film Jepang itu kan apa? Kamen Rider ya, berubah gitu ya. Satria Baja Hitam, ketahuan umurnya. Menurut saya sih nggak ada yang berubah. Yang ada tuh kurang komunikasi, jadi kita tidak mengenal pasangan kita sendiri. Itu sih kalau saya sih. Karena kesibukan, tanggung jawab, belum lagi karir yang sedang dibangun, bisnis yang sedang dirintis, ya kan. Jadi mungkin nih nyambung sama mungkin kendala salah satunya juga family versus karir ya, yang sering dihadapi nih. Iya. Nah dulu awal-awal juga buat Mul ya, dia berharap, ini lagi-lagi nih manage your expectation ya. Dia berharap siapapun seorang istri yang masih berada dalam usia produktif, ya seharusnya kamu bisa produktif menghasilkan uang, gitu kan? Nah buat saya untuk berada di rumah, untuk bisa benar-benar merawat dan mengasuh anak di rumah itu penting buat saya. Gitu. Jadi waktu itu saya HRD gitu kan di kantor, saya resign karena ingin benar-benar full time menjadi ibu rumah tangga karena punya anak gitu. Nah tapi kemudian di situ kan balik lagi ya, dia maunya begitu, saya maunya begini. Balik lagi ada proses adaptasi, ada compromise lah di situ. Nah gitu, makanya jadi kemudian dia bilang ya carilah kesibukan yang bisa kamu lakukan di rumah. Kamu masih usia produktif, kamu harus bisa menghasilkan uang buat dia gitu. Ya udah, akhirnya ya mau nggak mau ya saya juga harus step out from my comfort zone ya. Gimana nih caranya nih gitu. Ya buat saya sih begitu anak udah di atas umur 2,5 tahun, ruang geraknya lebih banyak ya. Jadi bisa nyambi gitu loh kata orang. Betul. Nyambi. Makanya tadi kepikiran usaha ya yang simple deh, bikin rambol gitu kan.
Begitu ceritanya Mbak Nuri, kenapa awalnya tuh bisa kepikiran, kok bikin rambol gitu, kenapa dulu nggak punya oven, jadi bikin aja yang gampang, yang nggak usah pakai oven. Gitu. Yang penting ada kegiatan yang bisa dilakukan dan itu menghasilkan. Tapi anak juga tidak terabaikan tetap gitu ya. Anak bisa tetap kita jaga kan, usahanya dari rumah gitu. Oke. Itu jadi manage your expectation ya. Ya, itu penting banget. Manage your expectation terhadap pasangan kamu. Oke, jadi itu nggak cuman tugas sebelum menikah, tapi sesudah menikah pun itu tetap gitu ya, manage your expectation itu tetap. Anak umur 1 tahun sama anak umur 10 tahun sama anak umur 20 tahun itu kan isunya beda-beda pasti ya. Dan kita belajar lagi tuh, kita sebagai parent justru kita yang perlu belajar banyak sebenarnya. Mesti ada tantangannya sih. Itu aja. Kayak anak pertama tantangannya seperti ini. Begitu anak kedua nggak ada tuh yang bilang, pengalaman anak pertama udah tahu. Enggak. Anak kedua ribut lagi. Karena beda lagi ya. Dari anak 1 jadi anak 2 kan beda gitu ya, gitu kan. Bukannya anak 1 tambah anak 1 ngulang lagi gitu. Enggak, sekarang keribetannya nambah, anaknya 2. Jadi gitu jangan selalu percaya ya sama kata orang tua dulu gitu. Atau kata orang. Jangan selalu percaya, harus mengalami sendiri. Iya, benar. Oke, baik. Jadi ya setiap musim itu ya kita harus harus tahu lah gitu. Kendalanya seperti apa. Akan ada tantangan tersendiri lah di setiap musim kehidupan kita. Iya. Anak 1, anak 2, anak 3 ya beda-beda. Long life learning ya, Cah ya. Betul. Oke, baik. Sampai anaknya udah married juga. Pasti ada lagi. Anak udah married lagi tantangannya. Jadi ya jangan sampai setelah anaknya married, nggak satu rumah sama kita sama istri kita bingung mau ngapain, nggak kenal gitu. Karena sibuk ngurusin anak. Pernikahannya nggak dijaga gitu. Ini udah dipikirkan nih dari sekarang. Nanti kalau misalnya anak-anak udah nikah, udah tinggal di rumah masing-masing, nanti kita tinggal berdua aja, kita ngapain ya gitu. Ya kami pacaran lagi. Ya itu justru yang bagus, yang benar itu kita value quality time kita sama-sama. Karena banyak setelah anaknya empty nest ya, keluar rumah udah menikah, ya bingung sama pasangannya mau ngapain, ngobrol juga udah nggak nyambung gitu. Jadi kalau ibarat lagi nih, saya kebanyakan ibarat. Kalau ibarat tuh kita jalan, mungkin ya suami istri, anak 2 ya. Jangan anaknya di tengah. Jadi anaknya di pinggir. Anaknya di pinggir kiri kita, 1 di pinggir kiri, 1 di kanan. Oke. Gandengan tetap gitu. Jadi ikatan kita nggak boleh lepas karena Oke. Kan sehari-hari orang gitu, bisa anak nomor 1. Kamu ya udahlah, kamu udah ngerti lah. Jangan manja-manjaan gitu loh. Udah bukan umurnya, udah kayak anak muda aja gitu ya. Bisa. Itu justru semakin usia pernikahan bertambah ya justru harus bisa saling manja-manjaan gitu sama pasangan. Ingat masa-masa pacaran dulu. Jangan diingat yang sama mantan ya, jangan salah ingat. Ya, betul. Jadi kalau saya sih beranggapan gini, kalau hubungan kami berdua baik, anak kita akan lihat kok. Ya. Dan benefitnya itu yang paling merasakan tuh anak. Kita bisa jadi panutannya mereka. Jadi mama papa seperti ini. Mereka nggak pernah berantem ya, padahal berantem. Tapi tidak di depan mereka. Yes. Mbak Nuri pernah dengar kan istilah yang bilang the best gift you can ever give to your children adalah menjaga pernikahan kamu sendiri. Pernikahan kamu baik, itu adalah otomatis hadiah yang terbaik yang bisa kamu berikan ke anak kamu. Iya. Oke. Wow. Jadi ya itu yang nggak pernah kami lupa, yang bergandengan tangannya kita berdua. Biarkan anak di sisi kiri, sama 1 lagi di sisi kanan. Oke. Cuman pada kenyataannya sih susah loh kalau masih anak toddler kan ya. Jadi kenapa akhirnya kita perlu menyempatkan waktu ke mall berdua.
supaya apa sih? Supaya gandengan gitu doang. Karena di rumah tuh pasti ada anak di antara kita gitu ya. Di rumah atau kadang-kadang misalnya dulu waktu zaman sebelum pandemi kan kita sering ke mall gitu. Ya boro-boro mau gandengan kayak tadi tuh ya, gandengan kiri kanan gitu. Susah gitu Nah, kan ya jadi gitu kan. yang tadi saya bilang tuh ibarat loh ya. Iya. Ibarat. Jadi anak satu, kita anaknya ditaruh di tengah, masih bisa nggak ngobrol gitu? Masih bisa, walaupun ada jarak. Coba bayangkan kalau anaknya 2, 3, kita taruh di jaraknya tengah. makin jauh gitu kan. Makin jauh. Iya, anak iya. keempat, taruh di tengah lagi. Ya udah kita udah makin nggak kenal gitu. Iya, Nah, udahan oke. banyak yang curhat seperti itu. Pasangan gue mah pasangan saya udah nggak kayak dulu lagi, udah berubah. Nah itu. Wah, oke, baik. Itu analoginya juga masuk akal banget tuh Mas Mul ya. Nah, ini saya balik lagi ke 3A itu tadi. Kan ada aware, ada accept, sama ada adapt. Nah, ini pasti berlaku juga untuk pertanyaan saya yang kedua. Kalau misalnya proses pengasuhannya tidak berjalan sesuai rencana atau gimana? Nah, berarti yang kita harus apa nih? Harus lakukan accept dulu baru adapt atau gimana nih? Iya, jadi begini. Kalau bicara soal plan ya, sebenarnya tujuan dari pernikahan itu bukanlah untuk mencari sebuah pernikahan yang sempurna. Oke. Tetapi adalah sebuah pernikahan yang sehat. Nah, kalau misalnya tadi tidak berjalan sesuai rencana, ya kami percaya bahwa tadi ya kita kan harus long life learner ya. Kalau mungkin plan A nggak berhasil, ya kita bisa cari plan B, plan C, plan D. Tapi yang penting tujuannya itu yang tadi di awal kita sebut, visinya itu kita tahu kita mau kemana. Kalau soal plan, caranya nggak sesuai rencana kan banyak jalan menuju Roma gitu ya, Mbak Nuri. Iya. Jadi kalau nggak berjalan sesuai rencana, gimana nih gitu? Misalnya, contoh lah saya ingat sebuah contoh teman gitu. Misalnya plannya, anaknya nanti SMP harus masuk di sekolah bergengsi yang ini gitu misalnya. Ternyata begitu tes nggak masuk, terus gimana dong gitu kan? Nah ya itu balik lagi kayak sekarang memang anak kami yang pertama kelas 3 SD itu dulu pemilihan sekolahnya memang paling deket aja lah sama rumah gitu. Praktis ya. Saya pikir SD gitu ya, praktis-praktis aja. Nah, Mul itu ingin sekolah di satu sekolah tertentu lah yang dia ingin gitu. Yayasan yang dulu saya pernah sekolah. Dulu dia sekolah di situ, biasa alma mater. Terus ya udah aku bilang oke, nanti kan pasti ada tes masuk gitu kan. Ya saya juga setuju. Selama anaknya punya kemampuan di sana, ya kita selalu arahkan ke situ. Tapi misalnya nih nanti anaknya nggak diterima di situ, ya kita cari lagi yang lain gitu kan. Yang penting kita udah tahu nih tujuan kita mau masukin ke anak yang tipikal sekolahnya yang seperti apa sih gitu. Yang pasti kita bukan tipe apa tuh homeschooling gitu ya. Iya. Nah, kita udah sepakat tuh kalau kita nggak terlalu yang homeschooling gitu. Iya, kemananya nanti ya kita kan udah mulai ngomongin nih gitu dari sekarang. Gitu. Berarti memang bikin plan B itu penting ya, terutama untuk keputusan-keputusan besar itu harus ada plan B, plan C gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih. Kadang-kadang kita kan cuma bikin satu plan, tapi begitu yang itu nggak berhasil, ya kita mesti lebih. Ya udah deh kita mesti coba cari nih plan B-nya gimana gitu. Nggak berlarut-larut di situ ya. Iya. Tapi mungkin Mbak Nuri ada contohnya apa nggak sih yang misalnya kepikiran nih? Kalau tadi kan contoh kita mungkin menyekolahkan anak. Sekolah. Pemilihan sekolah kan paling sering kan. Gitu. Mungkin jumlah anak begitu ya. Jadi misalnya yang tadinya kayaknya 2 aja cukup nih gitu. Tapi ternyata aduh di saat kondisi finansial lagi turun misalnya aduh istrinya hamil lagi. Nah, yang seperti itu kan bisa aja kan ya ada terjadi tidak sesuai rencana gitu. Biar sang ayah yang mencari nafkah yang jauh. Sebenarnya gini gitu. Kalau boleh saya bilang ya Tuhan kalau kasih percayakan kita anak berapa,
itu berkatnya rezekinya pasti Tuhan kasih. Itu aja sih. Saya percaya itu. Iya. Nggak mungkin Tuhan kasih anak tapi rezekinya nggak ditambah. Kalau saya sih nggak percaya itu gitu. Saya percaya itu. Makanya kadang-kadang sih orang tua zaman dulu juga ada benernya juga ya, banyak anak banyak rezeki. Nah, kenapa? Saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga itu jadi berpikir lebih keras lagi. Jadi nggak di comfort zone. Kalau anak satu mikir apa? Udahlah begini aja lah. Santai ya. Oh juga santai. Mau sekolah paling mahal tunjuk aja. Cukup kok. Begitu anak 2 mikir sekolah masih tambah 1 lagi gitu kan. Iya. Jadi kita mikir gitu loh. Ada bisnis apa lagi gitu loh. Memang manusia kadang-kadang mesti di pressure kan. Iya, betul. Nah, jadi begitu punya anak, otomatis kita jadi lebih kreatif. Karena ya pasti Tuhan menciptakan kita kan kreatif. Kita kan manusia gitu kan, kreatif banget. Nah, ya seringkali ya manusia muncul begitu kreatifnya pas di saat terdesak. Pas kepepet, the power of kepepet ya. Iya, langsung. Yaudah deh kita bisnis ini deh, kita bisnis itu deh. Hanya jalannya pasti ada sih, kalau saya sih gitu sih. Asal kita mau berusaha ya. Oke. Karena kita kan manusia yang sempurna, yang ide kreatifnya banyak banget sebenarnya. Oke. Jadi dimulai dengan mindset itu dulu ya, bahwa ini bukan suatu yang buruk, tapi justru ini adalah berkah. Dari situ baru kita bisa cari jalan gitu ya, cari solusi, cari alternatif dan sebagainya. Wow, oke. Baik. Nah, sekarang saya pengen tahu deh kalau dari sisi Mas Mo sama Mbak Ica, sebenarnya perlu nggak sih ada pembagian peran gitu ya antara suami dan istri di dalam pengasuhan anak? Suami khusus ini, istri khusus ngurusin ini dan sebagainya. Gimana nih? Perlu nggak? Ya, kalau menurut kami ya, pembagian peran itu sebenarnya harusnya sama-sama. Yang perlu dibagi itu sebenarnya tugas. Nah, pembagian tugas. Bedanya apa nih? Nah, jadi kita ngomongin tugas dulu kali ya, biar lebih gampang nih, karena pembagian tugas itu lebih praktikal. Contoh, pembagian tugas yang bisa jaga malam, begadang, siapa? Dulu nih waktu zaman anak masih baby, aku yang bisa bangun malam gitu. Waduh, nggak bisa. Ya kalau udah tidur bablas gitu kan. Jadi ya itu bagi tugas. Nah terus waktu anak udah sekolah, siapa yang bisa bangun pagi nganterin anak sekolah? Kan nganterin anak sekolah harus bagi tugas dong, karena itu kan on regular basis kan. Betul. Setiap hari. Nah, siapa yang lebih sabar bisa ngajarin anak bikin PR? Nah itu juga penting itu. Nah, siapa yang lebih seneng ngajak anak jalan-jalan? Nah itu juga kadang bagi tugas. Misalnya mama mau me time, kamu pergi deh sama anak ke mall gitu misalnya dulu ya gitu kan. Jadi yang pasti mama ngurusin, itu sih tergantung. Kalau kami, aku yang ngurusin makan anak-anak. Oke. Kan? Kalau dia wah bisa dibeliin Happy Meal terus tiap hari. Itu bagi tugas. Jadi on daily basis kan. Jadi ada tugas yang memang harus dilakukan, sama lah kayak kita ngurus rumah tangga. Kalau itu boleh pilih yang mana strength-nya masing-masing gitu kan. Iya. Nah, tugas. Tapi kalau peran ini gini, kita sebagai orang tua itu kan kita sebagai nurturing parents, artinya orang tua yang merawat dan mengasihi anak, dan juga kita sebagai critical parents, orang tua yang mendisiplinkan anak. Oke. Jadi sampai sini setuju ya bahwa anak itu perlu dikasihi dan juga perlu pendisiplinan supaya dia besar itu dia bisa disiplin, tapi saat yang sama dia juga secara secara emosional, psikologis dia terpenuhi akan kebutuhan untuk dikasihinya gitu. Iya. Kita di psikologi betul. Nah, jadi ada nurturing parents, ada critical parents. Nah, ini yang sebaiknya jangan dibagi. Contoh ya, misalnya ya udah, papa critical parents. Jadi setiap tugas mendisiplinkan adalah tugas kamu. Dan saya adalah nurturing parents. Jadi aku yang merawat, aku yang mengasihi. Banyak gitu. yang seperti itu ya, Caya?
Nah, masalahnya di situ. Jadi besok-besok anak tuh tahu, wah, kalau cuma sama papa nih kerjanya dimarahin doang nih. Kamu ya nggak boleh begini ya, kamu harus bikin PR ya, kamu harus begini ya, begini ya, begini ya. Sampai bahkan ketika misalnya itu anak dapat nilai jelek, kritik ke parents. Wah, kamu besok-besok nggak boleh dapat nilai segini, kamu harus bisa lebih bagus gitu. Iya. Tapi nurturing parents yang misalnya si mama gitu, aduh kamu nggak apa-apa dapat nilai segini, yang penting kan kamu udah berusaha sebaik mungkin gitu. Terus misalnya tuh anak lagi nangis datang ke mamanya, jadi itu nggak boleh dibagi sih. Jadi anak itu bisa mendapatkan kasih dari mama dan papa, pun bisa mendapatkan pendisiplinan dari mama dan papa. Dan mama papa harus sepakat kalau papanya lagi marahin anaknya, mamanya jangan jadi belain gitu ya. Ya dimarahin papa tuh emang gitu dia. Jangan gitu kan. Iya. Justru kita harus kasih pengertian yang betul kenapa papa marah. Gitu. Ya jadi kita sepakatnya di situ sih gitu. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya pembagian peran, jangan. Justru kalau peran harus sama-sama. Kan anak sama-sama. Kalau mau dibagi adalah tugas. Tugas sehari-hari. Anterin anak, mandiin anak, les anak, segala macam. Itu tugas sehari-hari yang perlu dibagi. Oke. Tapi kalau peran sama-sama. Iya. Saya jadi membayangkan betul. Kalau misalnya tadi ada peran good cup, bad cup gitu, dan itu sudah terbaca oleh anak, itu anak bisa-bisa memanfaatkan jadi senjata ya buat mereka ya. Kalau lagi pengen sesuatu datangnya ke mama gitu, karena nggak dikasih sama papa, nanti mama yang bujuk papa gitu, saya bisa dapet gitu ya, akhirnya jadi senjata. Benar. Jadi anak bisa baca loh, dia kan manipulator yang pintar gitu. Jadi misalnya gini, papa beliin anak mainan, terus abis dibeliin, mama marahin papa. Nah dia bisa lihat tuh, setiap kali dia minta mainan dia pergi ke papa. Abis gitu dia bisa tahu, abis ini mama papa berantem nih gitu. So, anak tuh bisa lihat pola itu loh gitu. Oke. Mas mau menambahkan? Dan biasanya kalau beli mainan aja ya biasa kita suka komunikasi dulu sih, aku mau beli ini buat si ini gitu. Gitu. Balik lagi ya komunikasi, harganya berapa, kita bahas sih soal itu. Dan benar yang Rizka bilang ya itu, ya harus bersama sih soal peran itu. Dan anak itu memang benar manipulasi. Kalau kita nggak bisa ngambil sikap yang benar itu, mereka bisa bohong loh lama-lama. Bisa membohongi, misalkan kayak tadilah orang sosok ayahnya ini yang tegas, yang suka marah-marah. Itu pasti menjauhkan. Hubungannya pasti lama-lama menjauh. Malas sama papa begini. Dan akhirnya dia punya pandangan bahwa sosok pria, sosok lelaki itu seperti itu. Oke. Iya. Seperti itu. Jadi akhirnya dia punya pandangan, kalau ngomong sama sosok pria ini nggak asik, gimana gitu loh. Gitu loh. Sama mama, ya nyaman gitu. Padahal kan menjadi orang tua nggak seperti itu. Terus dua-duanya fun. Itu sih. Harus, bahkan saya belajar sebisa mungkin kita harus menjadi teman baiknya dia. Karena kalau begitu anak kita menjadi teman baiknya kita, apapun dia akan tanya. Dalam hal vulgar seperti ya kedepannya akan ngomong seks, ngomong alat kelamin, dia akan seperti ngomong sama temannya. Iya, betul. Dan akhirnya pasti yang didengar siapa? Orang tuanya, nggak mungkin dia dengar temannya. Yang justru yang saya mau, begitu anak saya mungkin sudah besar nanti, saya nggak suka pergi sama temannya itu, dia akan nurut. Saya maunya seperti itu. Makanya dari sekarang ini, ya ini kita istilahnya menabungnya di sekarang nih. Investasi ya. Investasinya di sekarang. Jadi banyak orang tua di masa-masa sekarang, anak masih kecil ya, kan pasti sibuk cari uang. Nah begitu anak udah mungkin masuk usia teenager itu, ya bondingnya nggak kebangun. Kamu berharap anak mau dengerin kamu, it's too late already. Gitu. Yes.
Oke, karena Jadi harusnya justru sejak dari kecil ya, sejak dini. Ya, sejak kecil, golden age, masa-masa SD. Ya, kadang banyak sih kita juga kenal ya, banyak parents yang sibuk cari uang. Ya nanti momennya udah lewat gitu. Padahal sebenarnya nanti begitu anak teenager baru sibuk cari seminar bagaimana menghadapi anak teenager gitu kan. Yang rebel misalnya. Wah, udah. Gitu. Padahal sebenarnya sejak dia masih bayi gitu, kamu harus bangun bonding itu every day gitu. Jadi ya tadi benar kata Mul, kita harus jadi temennya gitu. Oke, kalau bicara soal ini, soal jadi teman, saya kan kemarin sempat share di salah satu sosial media tentang tema kita hari ini. Terus ada seorang kawan yang juga memberikan komentar. Kita dengerin sama-sama ya. Jadi kalau caranya untuk berkomunikasi dengan anak itu dengan menjauhi kekerasan pada anak, berikan pengertian dengan lemah lembut namun tegas. Lalu pilih kata-kata yang bisa menegaskan maksud dari perkataan kami. Kami itu ayah dan ibunya. Dengarkan juga kalau anak mengajak ngobrol sampai dia selesai. Baru kami berdua berkomentar yang lembut, tapi pemilihan katanya dimengerti sama anak, jadi sesuai sama usia anak. Jadi anak nggak canggung kalau curhat sama ayah atau ibunya, gitu. Mau bercanda, mau serius ngobrol, anak-anaknya nggak canggung, gitu. Begitulah komentarnya. Setuju banget. Ya, bagus banget itu. Setuju banget. Jadi memang menempatkan diri sebagai teman bagi anak ya. Karena kita bagaimanapun, apalagi kalau anaknya belum remaja, kita harus paham juga ya, sahabat Sisi, Mbak Rizka dan Mas Mul juga pasti paham bahwa nanti pada saat remaja ada masanya di mana anak-anak itu merasa lebih nyaman dengan teman-teman sebaya gitu. Jadi dia akan belajar banyak hal dari teman-temannya itu, menyerap banyak hal dari teman-temannya itu, dan kalau misalnya dari awal kita nggak membangun kedekatan dengan anak, bisa-bisa dia curhatnya cuma ke temannya aja, ke kita udah nggak pernah cerita lagi. Ada yang terjadi di luar, larinya ke temennya, bukan ke kita lagi. Betul. Gitu ya. Dan itu yang kita nggak mau. Betul. Kita sih belum nyampe ke situ ya. Kita belum nyampe ke situ, tapi dari saat ini nih, karena pernah dengar hal-hal seperti itu ya usahanya udah kita mulai dari sekarang. Soalnya kan kita udah tahu kita mau jadi temen, ya gimana nih dari dia umur-umur sekarang ini kita berusaha jadi temennya. Iya. Sampai masuk ke main-main game online-nya dia. Oh iya. Dia dengar lagu apa gitu loh. Itu dianya yang sharing sendiri, dia yang share, yang cerita. Ya kadang kita juga pengen tanya gitu, kamu main apa sih? Itu kayak apa sih gitu? Ini begini, Daddy, ini begini. Oh, kalau itu bisa apa gitu? Jadi kita ya itu aja udah membangun sih. Apa kita mau tahu lah dia main game. Sampai kita bilang kamu ya main game terus gitu. Nah. Dan kita harus tahu kenapa dia senang sama game ini. Senang banget sama ini game. Dan kita tanya aja, oh apa sih gamenya tentang apa sih? Oh begitu ya. Sekarang anak-anak senang nontonin YouTube ya. Ada tuh YouTube kan yang banyak lah YouTuber itu gitu. Jadi kita bisa lihat ngomong doang padahal ya. Ngomong apa Jadi betul. Saya punya pengalaman nih. Saya punya pengalaman soal game online. Awalnya itu saya marah terus ya. Karena setiap saya lihatnya anak saya pegang handphone game online mulu. Roblox. Yes. Jadi mungkin karena saya sering marah, setiap saya masuk ke kamarnya dia pegang handphonenya dilempar langsung pegang handphone. Okay. Dari situ saya belajar. Wow, ini kalau setiap ayahnya masuk kayak apa ya? Kayak orang perang siaga satu. Siaga satu. Iya, betul. Umpetin. Nah, udah mulai seperti itu. Dan menurut saya, wah ini nggak benar gitu loh. Saya harus rubah pola pikir saya. Akhirnya saya bilang, kamu main apa? Itu kamu nggak perlu umpetin. Saya mau tahu, Daddy want to know.
Kamu main apa sih? Ceritain dong itu apa. Akhirnya sekarang dia udah nggak pernah ngumpet-ngumpet lempar lagi. Oke. Dan lebih harus batasi iya, waktu. betul. Dan lebih mau kompromis tentang waktunya gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan berapa lama dia lebih ngikutin. Ya, memang kita harus, menurut saya ya kami ya harus masuk ke dunia mereka sih. Itu mau nggak mau sih. Iya. Jadi kalau nanti one day kita udah mungkin umur 60-50 ya. Nah, mereka ABG ini denger lagu ABG, boy bandnya kayak apa nih kita harus tahu. K-pop. Ikutin. Iya, harus tahu. Bajunya, gayanya, ikutin gitu. Kan kita jadi awet muda juga kan, Mbak. Bener kan? Didengerin sama anak kita ya. Betul. Nggak mau masuk ke dalam dunia mereka gitu. Gimana mereka mau dengerin kita gitu. Oh, that's a good point. So boring gitu ya. Bagian Dedi so boring banget deh kalian gitu kan. Mungkin kita umur 60 ya, nanti kelak umur 60 diajak ke kafe kekinian gitu kan. Kalau kitanya udah alergi duluan. Iya, apaan sih tempat itu ya. Kita temenin, pakaiannya juga menyesuaikan. Gitu kan. kita jadi muda lagi, Mbak. Benar nggak, Mbak? Benar. So ya jadi itu sih yang jadi temen gitu buat anak dan parenting itu. Harus sepakat dulu nih gitu. Kecuali yang satu, tapi kamu ngapain ikut-ikutan ke situ sama anak. Jadi itu aja udah beda. Tapi kalau sekarang kita tahu nih tujuannya apa sih? Kita mau jadi teman buat anak kita. Apalagi sekarang ini Mbak di era digital ya, internet gampang banget. Kita tinggal langsung dia searching mau cari hal apa aja tahu. Pernah sih satu hari anak kami juga tanya hal yang berbau sensitif itu, dia berani tanya. Dan kita tidak marahin, kita kasih penjelasan. Nah menurut saya itu udah saya anggap itu, wah kami teman baiknya dia. Dan ketika mereka menanyakan mungkin hal-hal yang kita anggap vulgar ya, mereka kan nanya karena mereka sebenarnya nggak tahu. Betul, ya. Mereka kita juga jangan sok kaget. Kenapa kamu nanya-nanya begitu? Kamu dengar dari mana? Gitu ya. Ya, bad words. Dia pernah nanya bad words sih. Bahasa Inggrisnya bad words. Dia tanya ke kami ya. Gitu ya. Harus semangat. Kamu dari mana? Dengar dari mana? Ya, terus kita jelasin aja kenapa itu bad words, kenapa itu kamu jangan ngomong gini karena itu sebenarnya artinya begini gitu. Tapi makanya tadi yang Mbak Nuri ngomong itu bicara dengan lemah lembut ya seperti ini gitu loh. Kita jangan belum apa-apa. Kamu ya dengar dari mana bahasa begituan? Kamu nih bener-bener deh gitu ya. Belum apa-apa udah dimarahin. Padahal kan maksudnya dia mau bertanya. Betul. Coba bayangin deh, setiap dia bertanya, kalau respons kita begitu, mau nggak dia nanya? Enggak, pasti malas lama-lama. Cari tahu sendiri akhirnya. Hal-hal kecil yang bisa kita biasakan sih sejak anak-anak kita yang masih lugu-lugu ini ya, nanya sama mami, Dedi ini apa sih maksudnya gitu. Jadi sebenarnya anak tuh malas nanya sama orang tua mungkin karena respons kita itu yang bikin mereka malas gitu betul. loh. Kita harus refleksi juga ya. Dan kenapa kita begitu? Kita sering respon yang salah karena pada saat kita dulu masih kecil diperlakukan seperti itu kan. Nah, kebanyakan dari kita. Kamu ngapain sih nanya-nanya gitu masih kecil? That's why kami belajar ternyata ya udah bahas aja. Dari sekarang kan memang kami kalau untuk soal sex education itu kan memang sudah bisa diajari sejak anak-anak masih kecil ya. Terutama untuk memperkenalkan sensitif partnya mereka. Betul. Dan yang kami pelajari banget adalah salah satunya memperkenalkan sensitif part mereka dengan nama-nama biologis yang memang diajari di sekolah nanti. Iya. Jadi bukan nama lucu. Jangan menggunakan kata-kata lucu-lucu gitu. Karena buat anak-anak sama aja dengan mengenal ini tangan, ini kaki, ini kepala. Justru yang menyebut itu jadi tabu itu kan sebenarnya dari kita sebagai orang tuanya gitu kan. Betul. Mereka semua itu sama kok. Dia mengenal ini kepala, ini buah dada gitu misalnya. Contohnya kan. Jadi yang saya biasakan sih, kami biasakan. Jadi nggak ada tuh bilang-bilang yang tabu. Jadi justru sebenarnya pentabuan itu dari
orang tuanya sebenarnya sih yang ngajarin. Iya. Kami juga mau bisa bicara soal seks nanti secara terbuka karena itu penting banget buat anak-anak kami. Jadi open communication ya. Ya. Oke, baik. Mbak Rizka sama Mas Mul, ini kita sudah hampir sampai di akhir talk show. Mungkin untuk penutup, saya mau tanya nih, jadi apa sih resepnya atau tipsnya untuk menjaga komunikasi tetap efektif dan kompak antara suami dan istri, masih dalam ranah pengasuhan anak ya. Jadi apa nih tips ultimate tips? Nah, dari Mas Mul sama Mbak Rizka, silakan. Oke, kalau aku dulu ya, Ladies first. Jadi kalau ultimate tipsnya yang kami selalu ingat bahwa ini anak bersama, anak bareng-bareng. Jadi bukan anaknya aku, anaknya kamu, karena kecenderungan kita bisa jadi kayak begitu. Jadi kayak udahlah kamu cari duit aja, urusan anak aku yang urus gitu. Iya. Enggak. Justru kami sadar bahwa ini anak bersama, ya kami harus merawatnya dan membesarkannya bersama-sama. Kayak tadi pembagian tugas, suami kan memang mencari nafkah, ya itu memang harus dilakukan. Tapi selebihnya ini adalah anak bersama. Anggap kalau kita punya proyek bersama, gimana sih? Kita akan sering bersama-sama membicarakannya, kita akan bersama-sama mengkomunikasikannya. Namanya proyek bersama, mau ngambil keputusan apapun ya bersama-sama. Betul. Gitu. Jadi itu sih. Jadi komunikasi juga tetap terjaga, keputusan untuk anak yang kita ambil juga bersama-sama. Ya tujuannya apa ya? Kita mau jadi temennya dia sampai dia besar nanti. Jadi tujuan jangka panjangnya itu, visinya kita tuh kita udah tahu nih dari sini. Makanya hal-hal yang kita lakukan itu ya supaya kita sampai kepada tujuan awal kita itu. Iya. Oke. Iya. Ya, silakan Mas Mul. Sama sih, sebenarnya sama. Ya kalau saya tambahin sedikit lah ya, yang saya tahu tuh ya anak itu titipan dari Tuhan untuk kami berdua, bukan saya sendiri, bukan istri sendiri. Jadi ya betul tanggung jawab bersama. Ya masalah pakai mbak atau enggak juga itu balik lagi kesepakatan. Balik lagi ya kalau kami ya setiap musim berbeda, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dan harus bisa berkomunikasi. Intinya komunikasi lagi dengan pasangan kita, jangan pernah sungkan. Ya kadang-kadang suka malu, suka maunya lu ya udah lu aja dah, nggak bisa seperti itu. Harus ada kesepakatan bersama. Kalau nggak cocok, nggak ada kesepakatan ya duduk bersama sampai ada kesepakatan. Seperti itu sih kalau dari kami masalah anak. Dan jangan sampai anak kita itu menjadikan kita musuh sih kalau itu aja sih. Dan jadikan musuh, jangan jadikan anggap orang tua itu diktator yang harus diturutin dan harus ditakutin. Nggak seperti itu. Ya mungkin kalau kita dapat pengalaman dari yang orang tua sebelumnya seperti itu, that's it. Udah cut generation, yes, jadikan pelajaran. Apa yang jelek kita cut generation, nggak usah diikutin. Yang bagus kita ambil, kita bikin seperti yang saya tadi bilang, negara baru, budaya baru, hingga anak kami juga jadi apa sih tujuannya? Ya untuk supaya anak kami kan lebih baik dari kami. Iya, pasti semua orang tua pasti punya tujuan itu. Iya betul kan? Betul. Yes. Akankah tidak berhasil kalau kita aja nggak cut generation, kita masih pakai pola asuh orang tua kita sendiri. Iya. Yang jeleknya diambil gitu loh ya. Ya maksud saya ya, kalau yang bagusnya silakan kita ambil. Jadi kalau saya kesimpulannya seperti itu sih, Mbak. Oke. Dan pastinya kita ingin anak kita lebih baik dari kita, tapi bukan hanya dalam hal lebih sukses atau lebih tapi justru lebih bahagia, lebih sehat secara mental juga gitu ya. Betul. Dan satu hal yang perlu diingat, mereka tuh ngelihat kita, mereka tuh mencontoh They kita. Are watching us. Yes, that's why kita harus sebagai orang tua harus belajar dan jangan melakukan hal yang buruk di depan anak. Setuju. Udah itu aja sih. Setuju sekali saya. Yes. Oke. Baik. Mas Mul,
Mbak Rizka, ini 60 menit yang sangat berharga ya. Bermanfaat sekali, banyak sekali diskusi kita yang memperkaya pengalaman para viewers, dan saya pribadi juga dapat banyak sekali tips. Yang paling mudah diingat tuh tadi 3A itu ya. Aware, accept, sama adapt. Ini kayaknya bakal jadi mantra ya. Gampang gitu 3A. By the way, Mbak, itu berlaku di semua bidang loh, Mbak. Betul. Hampir di semua bidang, bahkan di bidang bisnis pun begitu. Nah, nanti next time kita ngomongin bisnis ya. Waduh. Apalagi ini. Itu yang paling kami ingat. Dan sahabat Sisi, Anda juga tentu punya kesimpulan sendiri terhadap pembicaraan atau talk show kami saat ini. Dan mungkin banyak juga yang bisa Anda ambil yang baik atau yang cocok untuk diterapkan di keluarga Anda, sahabat Sisi. Dan mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di topik-topik lainnya yang lebih menarik. Jangan lupa untuk subscribe, juga untuk komen dan like video ini. Dan buat Mbak Ica sama Mas Mul, pastinya kita doakan nih supaya bahagia selalu, awet ya. Awet aja, pernikahannya juga selalu kompak pastinya. Dan tercapai nih rencana-rencana ke depan untuk negara barunya. Amin. Terima kasih Nuri. Sama-sama Mbak Ica, Mas Mul. Kita udahan dulu nih, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Dadah. Bye. Bye.